Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sulastri dengan NIM 32024020015, program studi manajemen informatika kelas MIF 4A. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan aplikasi sistem informasi donor darah Sambas atau MyDonor yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada dosen pengampu Bapak Heldi Hastriadi STMKOM. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan aplikasinya, yaitu aplikasi sistem informasi donor darah Sambas atau MyDonor berbasis web menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Baik, di sini untuk judul aplikasi yaitu aplikasi sistem informasi donor darah Sambas atau MyDonor berbasis web menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. MyDonor adalah aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework kode Igniter 3. Aplikasi ini menyediakan CRUD untuk seluruh data operasional donor darah serta dilengkapi fitur chatbot konsultasi kesehatan berbasis AI agent. Selanjutnya pada latar belakang, pengelolaan donor darah di PMI Kabupaten Sambas masih dilakukan secara manual, menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, pendataan pendonor secara manual membuat proses pencatatan lambat dan rawan data ganda atau hilang. Yang kedua, informasi stok darah tidak transparan, sehingga masyarakat maupun rumah sakit sulit mengetahui ketersediaan golongan darah secara real time. Yang ketiga, respon terhadap permintaan darurat menjadi lambat karena pencarian pendonor yang sesuai masih dilakukan secara manual. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah MyDonor sebagai solusi sistem informasi donor darah berbasis web yang terintegrasi, efisien, dan dilengkapi fitur AI untuk mendukung layanan PMI Kabupaten Sambas. Selanjutnya untuk tujuan aplikasi, yang pertama ada mengelola data pendonor, jadwal, stok, dan permintaan darah dalam satu sistem digital terintegrasi. Yang kedua, memudahkan pendonor mendaftar donor dan memantau riwayatnya secara online. Yang ketiga, menghadirkan fitur AI, insight, dan konsultasi kesehatan untuk mendukung petugas dan masyarakat. Nah, di sini ada kelas diagram. Pada sistem MyDonor ini memiliki 16 kelas utama yang merepresentasikan logika bisnis inti aplikasi. Nah, selanjutnya pada kode program kelas pendonor PHP. Kelas pendonor ini bertanggung jawab menangani seluruh proses pengelolaan data pendonor darah. Di sini metode pertama adalah construct. Pada metode ini, controller membuat dua model, yaitu M pendonor dan M riwayat, yang digunakan untuk mengakses data pendonor dan riwayat pendonor, serta library from validation upload yang masing-masing berfungsi untuk validasi input formulir dan proses unggah berkas foto. Selanjutnya di sini ada public function index. Metode index berfungsi menampilkan halaman daftar seluruh data pendonor. Input yang diterima berasal dari parameter search melalui metode get. Apabila pengguna memasukkan kata kunci pencarian, sistem akan memanggil metode search pendonor pada model pendonor. Sebaliknya, apabila tidak terdapat kata kunci, sistem akan memanggil metode get all pendonor. Selanjutnya ada metode add. Metode add memiliki fungsi menampilkan formulir penambahan data pendonor dalam keadaan kosong. Dengan memuat view dashboard pendonor ADD, pada metode ini belum terdapat proses pengolahan data karena fungsinya murni bersifat presentasional. Nah, selanjutnya di sini ada metode public function save, bertugas untuk memproses data yang dikirimkan dari formulir penambahan. Output dari proses ini, apabila penyimpanan berhasil, sistem menampilkan notifikasi sukses dan mengalihkan pengguna ke halaman pendonor. Nah, lanjut kemudian di sini ada function get rekomendasi. Metode get rekomendasi di sini merupakan bagian yang mengimplementasikan fitur analisis berbasis kecerdasan buatan atau AI insight. Metode ini secara khusus dipanggil melalui mekanisme AJAX. Nah, library AI agent ini dimuat, kemudian disusun sebuah prompt berupa teks yang membuat data lengkap pendonor meliputi nama, usia, golongan darah, berat badan, jumlah donor berhasil, dan tanggal donor terakhir. Nah, prompt tersebut dikirimkan melalui metode getResponse pada kelas AI agent yang selanjutnya melakukan permintaan ke layanan AI untuk memperoleh hasil analisis. Kemudian di sini ada function upload foto. Metode upload foto, nick old photo, bersifat privat dan digunakan bersama oleh metode save dan update. Apabila tidak terdapat berkas yang diunggah, metode ini akan mengembalikan nilai foto sebelumnya, yaitu old photo, tanpa melakukan proses lebih lanjut. Namaan berkas yang dibangkitkan secara otomatis dengan format pendonor, nick, timestamp. Apabila proses unggahan berhasil, nama berkas baru akan diambil, kemudian berkas foto lama apabila tersedia akan dihapus dari server guna mencegah akumulasi berkas yang tidak terpakai. Secara keseluruhan, kelas pendonor PHP ini mengimplementasikan alur CRUD, create, read, update, dan delete. Baik, di sini selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi donor darah atau MyDonor yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menunjukkan tampilan landing page. Di sini kita mengaksesnya dengan localhost MyDonor. Nah, di halaman beranda, pengunjung bisa langsung melihat stok darah pergolongan secara real time, jadwal donor terdekat, dan berita terbaru dari PMI Kabupaten Sambas. Nah, di sini menu tentang kami. Menu tentang kami berisi profil, lembaga, visi, dan misi PMI Kabupaten Sambas. Lalu selanjutnya menu berita. Sini menampilkan informasi terkini seputar kegiatan donor darah, dan kita bisa klik untuk membaca detail selengkapnya. Di sini saya pilih salah satu.
Nah, kemudian kita klik menu event yang menampilkan kegiatan-kegiatan PMI seperti seminar kesehatan atau gerakan donor darah serentak. Sini. Kemudian jadwal donor, kita bisa melihat jadwal di sini dan bisa mendaftar. Kemudian hubungi kami. Pada hubungi kami ini terdapat lokasi kami dan untuk form mengirim pesan dan informasi kontak. Nah, kemudian di sini ada fitur unik yaitu fitur konsultasi AI yang bisa diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Nah, karena kami ingin siapa saja termasuk masyarakat umum bisa bertanya seputar kesehatan dan kelayakan donor darah. Sini kita mencoba pertanyaan. Kita klik kirim pertanyaan, sistem akan memproses pertanyaan menggunakan AI dan akan memberikan jawaban edukatif seputar kesehatan donor darah. Nah, sekarang saya akan mendaftarkan akun baru sebagai pendonor. Saya akan mengisi form pendaftaran dengan data diri lengkap. Mendaftar. Nah, di sini pendaftaran berhasil, lalu silakan login. Di sini kita langsung login dengan username dan password yang telah dibuat tadi. Nah, setelah login, pendonor akan diarahkan ke dashboard pribadinya. Di sini ditampilkan ringkasan statistik pribadi, stok darah terkini, dan juga jadwal donor darah yang tersedia untuk daftar. Di sini sekarang saya akan mempraktikkan alur inti sistem. Pendonor mendaftar ke jadwal donor tertentu di sini. Lalu saya klik daftar pada salah satu jadwal, misalnya donor darah Dias Natalis Poltesa. Kita klik OK. Sistem akan menyimpan data pendaftaran dengan status pending, yang artinya pendaftaran ini masih menunggu verifikasi kesehatan dari petugas. Pendonor belum bisa langsung dianggap berhasil donor sebelum diperiksa fisiknya oleh petugas di lokasi. Sini kita lihat riwayatnya. Ini ada status pending. Di menu riwayat donor, pendonor bisa melihat semua histori pendaftarannya. Karena pendaftaran saya tadi masih berstatus pending, tombol cetak donor belum muncul. Kartu ini baru bisa dicetak setelah petugas memverifikasi dan menyatakan donor berhasil. Profil saya, ini kita mencoba mengubah foto profil. Saya upload foto profil. Nah, profil berhasil diperbarui, maka otomatis di sini akan muncul profil yang telah kita masukkan tadi. Di sini ada permintaan darah aktif, kita bisa melihat permintaan darah yang darurat. Sini kita bisa chat kontaknya. Sini akan diarahkan ke WA. Di sini ada fitur konsultasi AI yang juga tersedia di dalam dashboard pendonor. Logout dan login sebagai petugas. Petugas memiliki akses untuk mengelola data pendonor. Saya akan coba fitur pencariannya terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan Lestari, klik cari, nah maka akan muncul nama Lestari. Kita reset. Petugas juga bisa melihat detail lengkap tiap pendonor beserta riwayat donornya melalui tombol detail ini. Kita klik. Di sini ada informasi detailnya dan ada riwayat donornya. Kemudian kita akan melakukan verifikasi donor. Sekarang bagian paling penting adalah dalam alur sistem ini, verifikasi donor. Di sini petugas akan melihat semua pendonor yang statusnya masih pending, seperti pendaftaran pada Dwi Ananda tadi. Kita klik tombol verifikasi. Kemudian di sini petugas menginput hasil pemeriksaan fisik pendonor secara langsung, yang dimana pendonor akan datang ke lokasi tersebut. Verifikasi donor berhasil diproses. Nah, begitu status diubah menjadi berhasil, sistem secara otomatis akan menambahkan jumlah kantong darah ke stok darah. Sesuai golongan darah pendonor tersebut, tadi Dwi golongan darahnya adalah AB. Nah, selain itu, sistem juga membuatkan kode QR unik sebagai kartu donor digital untuk pendonor ini. Nah, pada alur di lapangan seperti ini, setelah verifikasi kesehatan dinyatakan lolos, pendonor datang ke lokasi untuk melakukan pengambilan darah oleh petugas medis. Setelah proses donor selesai, pendonor bisa login ke akunnya dan mencetak kartu donor digital yang berisi QR kode sebagai bukti sah. Kita mengganti akun sebentar. Kemudian kita pergi ke menu riwayat donor. Ini sudah muncul kartu donor. Kita klik. Nah, inilah contoh tampilan kartu donor digitalnya. Kita bisa mencetak kartu tersebut. Nah, ini kartu jika akan dicetak. Kita kembali, kita balik lagi ke petugas, klik scan kartu donor. Nah, saat pendonor datang ke lokasi donor, berikutnya atau untuk keperluan verifikasi identitas, petugas bisa memverifikasi keaslian kartu donor ini dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan scan QR kode menggunakan kamera HP atau mengetik kode kartu secara manual di sini. Memasukkan kode. Ini contoh jika kode tersebut valid. Jika valid, maka dia akan terdaftar seperti ini. Jika kartu donor tidak valid, nah maka tampilannya akan seperti ini, kartu donor tidak ditemukan. Dan di sini petugas juga bisa membuat jadwal donor baru. Sini jadwal donor berhasil ditambahkan. Kemudian petugas bisa mengelola permintaan darah. Kita tambah. Kita bisa mengubah proses permintaan, bisa menjadi menunggu, diproses, terpenuhi, dan ditolak. Simpan. Kemudian di sini juga bisa mengedit, update. Nah, permintaan berhasil diupdate. Di menu stok darah, petugas bisa melihat dan memperbarui jumlah stok secara manual jika diperlukan. Nah, terakhir saya akan login sebagai admin yang memiliki hak akses paling lengkap dalam sistem ini.
Dashboard admin menampilkan ringkasan statistik keseluruhan sistem seperti total pendonor, total petugas, total stok kantong donor dan juga donor bulan ini. Kemudian ada grafik stok, pergolongan darah, jumlah permintaan darah, kemudian permintaan darah yang dipending, dan pesan masuk yang belum dibaca. Bisa lihat di sini. Ini adalah pesan yang dimasukkan pada halaman landing tadi. Dan di sini kita mencoba mengelola data. Kita user. Di sini admin bisa menambahkan akun user baru, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Berpindah ke data pendonor. Ini data pendonor, admin bisa menambah pendonor, bisa mencari. Fitur admin kurang lebih sama dengan petugas tadi. Di sini saya akan mencoba AI Insight-nya. Kita klik salah satu data pendonor, contohnya di sini data ini. Jika tombol ini diklik, sistem akan mengirim data pendonor tersebut ke AI dan menghasilkan 4 aspek insight. Nah, yang pertama ada kelayakan donor berikutnya, lalu yang kedua ada status kesehatan umum, yang ketiga ada potensi dihubungi untuk donor darah, dan juga yang terakhir ada saran komunikasi atau follow up untuk petugas. Fitur ini sangat membantu admin dan petugas dalam mengambil keputusan tanpa harus menganalisis data secara manual satu persatu. Kemudian di sini ada print. Ini adalah data pendonor jika kita klik print dan bisa dicetak di sini. Di sini saya akan mencoba menghapus data, salah satu data di sini Siti Aminah. Nah, maka akan muncul konfirmasi hapus. Kita klik ya. Nah, maka data pendonor berhasil dihapus. Kita lihat di sini sudah hilang datanya. Admin bisa mengolah jadwal donor, bisa verifikasi donor, permintaan darah, dan juga stok darah di sini. Admin bertugas mengelola konten landing seperti berita, event, profil lembaga, dan juga ada pesan masuk di sini. Di sini berita, kita bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Menambahkan berita. Di sini sudah berhasil ditambahkan. Kemudian ada juga event. Sama seperti berita tadi, bisa mengedit, menghapus, dan juga tambah event. Nah, event berhasil diupdate di sini. Selanjutnya ada kelola profil lembaga. Di menu ini admin bisa mengatur informasi tentang kami. Nah, kemudian di sini ada pesan masuk dikirimkan oleh pengunjung. Nah, demikianlah demo aplikasi My Donor Sambas yang telah saya kembangkan, mencakup alur lengkap mulai dari pengunjung mengakses informasi publik, mendaftar sebagai pendonor, proses verifikasi kesehatan oleh petugas, hingga pengelolaan data secara menyeluruh oleh admin yang dilengkapi dengan fitur AI untuk konsultasi kesehatan dan analisis data pendonor, serta fitur QR Code untuk validasi kartu donor. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.